Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Salam jumpa dengan saya Halim Abu Muhammad di video belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Dan kali ini kita akan review buku pelajaran bagaimana belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir metode aku. Dalam buku panduan ini, saya tuangkan ada 8 langkah dari nol bisa mahir membaca Al-Quran. Yuk kita spill apa saja ke-8 langkah yang akan dipelajari dalam buku panduan ini. Yang pertama, sahabat akan belajar yaitu cara melafalkan nama-nama huruf Al-Quran berdasarkan urutan makhorijul huruf yang dimulai dari syafatain hingga huruf-huruf halqi, ya. Biasanya dari halqi ini ke syafatain, ya, sampai huruf-huruf mad juga ada, dan atau huruf jauf dan huruf khayshum disebutkan ulang di sini. Kemudian setelah belajar nama-nama huruf, sahabat akan belajar yaitu bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah dengan pendekatan analitik sintetik dari satuan huruf menjadi huruf sambung. Ya, di sini caranya sudah saya sebutkan. Nah, di sini cara pembelajarannya. Perhatikan, ya, mulai dari satuan huruf, kemudian huruf sambung. Nah, di sini dia sudah bisa membaca huruf sambung dengan harokat fathah, kemudian lanjut dengan harokat kasroh, lanjut dengan harokat dhammah, dan di sini latihan seluruh harokat, ya, fathah, kasroh, dan dhammah dengan huruf sambung, sehingga mudah untuk membaca huruf sambung karena ada metodologi yaitu pendekatan analitik sintetik, ya. Nah, kemudian setelah belajar membaca harokat tadi, juga belajar menulis di sini, ya, diajarkan bagaimana cara menulis huruf-huruf, dan di sini sudah ada cara penulisannya, ya, dengan garis-garis merah. Di sini nggak kelihatan, kalau didekatkan akan nampak, ya. Nah, seperti ini. Tuh, ada cara-caranya. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga menulisnya sekaligus. Setelah pelajaran kedua, belajar membaca harokat, nah, sahabat akan belajar yang namanya di langkah yang ketiga mad, ya, yang diawali dengan mad tabi'i. Ya, di sini dikasih dengan tanda baca mushaf lokal dan mushaf Madinah, ya. Nah, di sini kita bahas mad tabi'i secara praktis, ya. Kemudian ada latihannya juga, dan mad silah qasirah dengan tanda baca mushaf lokal dan mushaf Madinah, ya, latihannya juga, dan juga ada mad badal, ya, yang serumpun dengan mad tabi'i, dan terakhir ada mad tabi'i. Nah, mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil dimasukkan ke bab yang ketiga, ke langkah ketiga? Karena nanti di langkah yang keempat akan belajar tanwin yang mengambil contoh-contohnya dari kalimat-kalimat Al-Quran, ya, sehingga ada bacaan mad wajib mutasilnya. Nanti tidak aneh ketika masuk ke langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat belajar tanwin. Ya, ini secara praktis juga. Jadi langsung dicontohkan, ditalakikan. Nah, ini sahabat, perhatikan contoh-contohnya. Tadi saya sebutkan ada bacaan mad wajib mutasil, ya. Jadi sudah tidak aneh karena sudah dipelajari di langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang kelima setelah belajar tanwin, maka di langkah yang kelima sahabat akan belajar namanya bagaimana cara membaca tanda baca sukun dan tasydid dengan metode hiking, ya. Nah, bagaimana cara belajarnya? Simak di video yang selanjutnya nanti, ya. Khusus akan membahas langkah-langkah atau per langkah dalam metode ini. Nah, setelah belajar membaca sukun, tanda baca sukun dan tasydid, di langkah yang keenam, di akhir pembelajaran langkah yang kelima, sahabat akan belajar
bagaimana cara membaca, melafalkan huruf-huruf yang dilewati. Ini adalah pembahasan hamzah wasl kalau dalam ilmu tajwid. Tapi di sini secara praktis kita sebutkan dengan huruf yang dilewati, sehingga langsung otomatis bisa baca, ya. Nah, ini sahabat, kemudian kita juga kenalkan dengan dobat atau tanda baca dalam mushaf Madinah dan mushaf lokal, ya. Nah, sampai di langkah yang ke-5 ini sudah bisa baca Al-Qur'an, namun belum lengkap dengan ahkamnya. Nah, ahkamnya akan dipelajari di langkah yang ke-6, yaitu adalah pertama hukum mad, ya. Hukum mad secara lengkap, mad far'i dan mad lazim. Di sini dibahas secara praktis dengan contoh langsung, ya. Teorinya tidak bertele-tele, tapi praktis, ya, dengan isyarat-isyarat warna, ya. Kemudian setelah ahkam, ya, di akhir ini ada latihan, ini sudah bisa membaca Al-Quran langsung, ya, dengan hukum-hukumnya. Ini langkah yang ke-6. Jadi 6 langkah sudah bisa baca Quran dengan hukum-hukumnya. Nah, di langkah yang ketiga ini ada tambahan khusus dalam riwayat Hafiz, bagaimana cara belajar membaca ayat-ayat gharibah, ya, dalam riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah. Nah, di sini dikenalkan, ya, secara praktis juga, ya. Nah, yang terakhir setelah membaca ayat-ayat gharibah, baru kita bagaimana waqaf dan ibtida secara praktis, ya. Secara praktis berikut tanda-tanda waqafnya, ya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, demikian secara singkat bagaimana buku ini menyajikan 8 langkah dan pembelajaran dari 0 sampai mahir. Nah, untuk video lengkapnya saya akan bikin video bagaimana cara belajar dari langkah pertama sampai langkah yang ke-8. Simak terus channel Metode Aku. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang kemudian komen, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran setiap langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.